teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob pasti sudah tidak sabar menunggu derby Milan. Tapi sekarang pemain Inter masih membela timnas mereka masing-masing, sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Berita baik buat kita bahwa si Dumfries, Stefan de Vrij hari ini balik ke kota Milan untuk berkumpul kembali dengan Inzaghi dan tim yang sudah datang. Satu lagi Aslani juga sudah balik, si Augome juga udah balik. Yang belum balik adalah Lautaro Martinez, terus juga ada si Barella, si Darmian, dan juga Di Marco. Nah, untuk Martinez besok akan bertanding melawan Bolivia, begitu juga Chili ketemu Kolombia, berarti antara Sanchez dan Cuadrado. Nah, berita baik, Cuadrado ternyata tidak mengalami cedera berat, ternyata sudah berlatih dengan timnasnya dia. Begitu juga pelatih Chili menyatakan bahwa si Sanchez akan diturunkan. Tidak ada masalah dengan anemia, karena memang gue udah kirim Sangobion ke sana kemarin, sahabat Bob. Jadi aman ya. Nah, itu untuk berita baik kita, sahabat Bob. Jadi pemain-pemain Inter sudah ada yang kembali, dan pemain-pemain yang masih membela timnas, ya terutama kayak Hakan, Arna Taufik, juga mereka kondisinya bugar aja, sahabat Bob. Ini yang kita harapkan. Kenapa? Karena ini adalah derby kita sama-sama tahu, dan juga berita baik buat kita. Tiket kemarin sudah habis dan Inter bisa mendapatkan kurang lebih 6 juta euro dari penonton untuk melawan Milan Sabtu malam, sahabat Bob. Kita sudah tidak sabar lagi untuk melihat pertandingan tersebut. Nah, yang jelas pasti kita akan live reaction nanti, sahabat Bob, karena ini pertandingan antara tim yang sama-sama meraih 3 kemenangan di awal musim dan belum pernah kalah. Semoga Inter, nih di belakang gua udah ada Inzaghi, ada si Lautaro Martinez yang musim lalu 4 kali melawan Milan kita menang dan tidak kebobolan. Semoga itu berlanjut yang kelima, Inter menang besar dan juga tanpa kebobolan, sahabat Bob. Jadi ini aura derby ini juga sangat luar biasa. Semoga ini benar-benar kita bisa memenangkannya kembali, sahabat Bob. Ini Bergome, legenda Inter, berbicara sulit mengatakan siapa yang akan menang kedua tim teratas. Ya benar juga, sahabat Bob. Memang pasti Milan dia percaya diri akan bisa menang. Inter juga percaya diri akan menang. Tapi memang ini kita akui bahwa ini adalah dua tim yang benar-benar bagus. Kita juga tahu bagaimana lini tengahnya Milan juga bagus ya. Setelah kedatangan pemain Belanda, gue lupa namanya. Terus dia juga ada Leo, terus ada Pulisic ya. Nah, Inter juga punya ya Mkhitaryan, terus ada Nicolo Barella dan Hakan, dan juga ada Pratesi yang sudah siap untuk memenangkan pertandingan derby pertama dia berseragam Inter. Semoga juga nanti Pavard juga bisa bermain, dan berita baik Acerbi sudah sembuh dan dia berusaha untuk menjadi starter. Tapi peluang besar untuk menjadi starter tetap Stefan de Vrij. Kita lihat aja nanti. Sensi juga udah sembuh, jadi pemain-pemain Inter juga sudah tidak ada yang cedera. Semoga, sahabat Bob, full tim dan kita bisa benar-benar meraih kemenangan keempat di awal musim ini, sahabat Bob. Walaupun si Bergome bilang susah memprediksi, ya kita pasti percaya diri melihat skuadnya Inter, gaya bermain Inter, walaupun tetap Milan juga berbahaya. Tetap rendah hati dan tetap semangat dan intensitas melawan Milan, sahabat Bob. Ini sedikit ternyata hubungan Inter Milan ya, Presiden Milan dengan Presiden Inter tuh lagi dingin dan tegang ya. Karena gini, sahabat Bob, kenapa gitu loh? Karena kan kemarin sebelum ini kan berencana untuk membangun San Siro bersama-sama. Ternyata Zhang juga udah sering bertemu lah, mereka begitu ramah gitu loh kan. Nah sering, namun setelah kendala birokrasi yang terus-menerus, akhirnya
AC Milan akhirnya kehilangan kesabaran. Kedatangan Cardinali dan Redbeard menandakan perubahan besar dalam strategi Melon. Memutuskan tidak hanya mengejar secara alternatif, namun melakukannya sendiri. Mereka meninggalkan Inter tanpa mengkomunikasikan, makanya hubungan antara Steven Zhang dengan presidennya Melon juga kurang bagus, sahabat Bob. Tapi sudahlah, kita akan membuktikan di lapangan nanti. Semoga Inter benar-benar bisa mengalahkan Melon dan ini akan menjadi booster buat Inter sampai akhir musim, sahabat Bob. Semoga ya, sahabat Bob. Nah, ini nih yang menarik ini benar-benar si Thomas Zilicious nih ya. Dia tuh benar-benar pengen banget membeli Inter dan dia udah menyatakan ke Zhang bahwa dia pengen membeli, tapi dia tahu Zhang tidak mau menjual. Kita tahu, sahabat Bob, bahkan Zhang beberapa musim terakhir nih sering sekali fans Inter yang ngebully dia, ini menjual pemain. Mereka tidak tahu apa yang dia lakukan. Ini yang dibilang, gua sepakat apa yang Zilicious bilang gitu loh, bahwa apa yang dilakukan Zhang terhadap Inter nih luar biasa. Dia masuk ke Inter di usia 26 tahun, masih muda banget. Dan dia sudah hampir 8 tahun ada di Italia dan dia sangat visioner ya. Apa yang dia kerjakan dan bagaimana dia bisa merangkul yang namanya Opa Marotta, merangkul yang Ausilio, dan bisa mendapatkan Conte dulu, sekarang Inzaghi. Ini adalah sesuatu yang luar biasa gitu loh. Menurut gua ya, dengan usia 26 tahun dari Cina dia datang ke Italia dan bisa memimpin, ini luar biasa gitu loh. Jadi kita harus beri apresiasi, bukan melihat, oh si Zhang kerjanya jual pemain. Kita hanya melihat dari layar kaca. Yang tahu mereka, sahabat Bob. Bahkan ya, jujur gue paling senang dengan eranya Zhang ya. Eranya Suning, Inter gue paling senang. Gak tahu, sahabat Bob, silakan berpendapat ya. Kita punya pendapat masing-masing, kita saling menghargai. Tapi gue benar-benar berikan apresiasi buat Suning yang sudah membuat Inter terus berkembang ya. Walaupun Zilicious ini nggak bisa membeli Inter, tapi dia tetap membanggakan Inter dan dia juga salah satu pendukung Inter ya. Ya mungkin suatu saat kalau memang Inter akhirnya dijual, kalau dia membeli ya ini akan berita baik buat kita. Kenapa? Karena dia udah terbiasa ya. Dia dulu juga sempat bermain bola di Italia ya, walaupun ya latihan-latihan aja bukan sebagai pemain bola. Jadi kita berharap ya kalau memang Inter akhirnya dijual nanti ya Zilicious ini salah satu kandidat, sahabat Bob ya. Kita berikan apresiasi buat Suning dan gue salut buat apa yang mereka lakukan terhadap Inter. Ya, thank you Thomas Zilicious atas komentar yang positif. Ini Griezmann, salah satu pemain Perancis juga, dia adalah salah satu strikernya Atletico Madrid dan dia mengatakan bahwa striker Inter Milan jenis pemain yang tidak Anda lihat lagi. Kenapa gitu loh? Karena memang jarang ya. Striker tuh biasanya kan lebih banyak menunggu di kotak penalti dan kita lihat bagaimana pergerakan Thuram, kadang dia dari bawah ke tengah, dari tengah ke depan, itu udah jarang. Jadi memang dia bilang bahwa Prancis beruntung mempunyai si Thuram dan Muani. Muani juga bagus nih, pemain PSG, dan mereka cocok dan menurut dia mereka pemain yang lengkap. Mereka bisa mencetak gol melalui dribble, mencetak gol dengan sundulan, dan mereka mencari ruang di belakang. Tim seringkali membutuhkan hal itu. Mereka adalah tipe pemain yang jarang Anda lihat lagi. Karena sekarang semua orang ingin bermain lebih banyak dengan bola di kaki mereka. Kami membutuhkan striker penyerang yang bisa berlari di belakang. Itu adalah salah satu Marcus Thuram. Semoga Thuram juga mencetak gol nanti di AC Milan ya, waktu kita mengalahkan AC Milan ya. Terus sahabat Bob, ini berita bombastis bahwa pemain Juventus Pogba ya positif bukan COVID ya, positif doping, sahabat Bob. Dinyatakan positif testosteron ya. Testosteron ini kan biasanya berhubungan dengan testis ya. Nah, kita nggak tahu kenapa si Pogba bisa dinyatakan positif setelah pertandingan melawan Juventus lawan Udinese. Ini sekarang lagi diusut ya bagaimana kebenarannya, dan kalau memang Pogba terbukti kasus doping, dia akan bisa kena hukum 2-4 tahun, sahabat Bob. Padahal sekarang sudah jarang sekali atlet-atlet atau pemain bola yang terkena kasus doping, dan
Nggak tahu kenapa Pogba bisa kena, karena mungkin ya selama ini dia kan jarang bermain, cedera-cedera di gratis dari MU, tetapi ya sampai sekarang tidak ada kontribusinya. Mungkin cedera, mungkin dia pengen, ya nggak tahu lah sahabat Bob, kita lihat aja bagaimana kelanjutannya. Yang penting jangan sampai pemain-pemain Inter yang kena doping. Ternyata di Italia ini banyak sekali dulu ya, kayak Edgar David itu juga pemain Juventus, dulu juga pernah kasus doping. Guardiola juga dulu pernah waktu di Brescia, Jeb Stem waktu di Lazio itu juga kena kasus doping. Jadi ada beberapa banyak yang kena doping, sahabat Bob. Jadi ya semoga ini cepat clear dan semoga benar-benar di yang namanya kita olahraga, sportivitas, ya harusnya ini sudah tidak ada lagi, sahabat Bob. Ini sedikit dari Aslani, ya dia berbicara tentang kemarin di akhir-akhir bursa transfer ya. Ada kemungkinan untuk pergi dengan status pinjaman. Setelah saya berbicara dengan klub, saya memutuskan untuk bertahan di Inter. Bagus ya. Inter adalah impian besar saya. Akan membantu saya dan mengajari banyak hal. Ini akan menjadi pertandingan yang indah. Milan adalah tim dengan kualitas hebat, namun kami juga kuat dan sangat percaya diri. Saya juga percaya diri katanya. Ya semoga ya si Aslani juga bisa bermain dan berkontribusi. Nah ini sedikit gue update juga tentang si Luka Parah ya. Biasa dia diwawancara oleh saluran Roma ya. Dia bilang gini, senang melihatnya. Ini pertama kali bagiku karena aku belum pernah ke sana. Ini bicara Colosseum. Sekarang aku bisa melihat simbol Roma. Ini momen yang kutunggu bertahun-tahun. Saat aku kecil tidak mungkin melihatnya dan sekarang saya di sini dan saya ingin mengambil beberapa foto indah untuk ditunjukkan kepada anak-anak saya ya. Jadi ya biasalah dia senang di Roma dan dia udah menunggu ini bertahun-tahun gitu loh ya. Itulah yang dibilang Luka Parah ya. Semoga ya dia jangan pernah balik lagi ke Inter. Sahabat Bob, ini juga ternyata Gentleman Fair Play Award ya, kandidat adalah Marotta dan Galliani juga mendapat penghargaan. Nah, ini kandidatnya adalah salah satu adalah Giovanni Di Lorenzo ya, terus Kapten Inter Lautaro Martinez dan pemain muda Juventus Nicolo Fagioli ya. Nanti akan diumumkan sekitar tanggal 13 September kalau nggak salah ya sahabat Bob. Nah, ini kita tunggu aja siapa yang akan memenangkannya. Tetapi akan ada pengakuan bagi CEO BP Marotta yang akan dianugerahi penghargaan ya, bekerja sama dengan Conny Lombardi sebagai Manager of the Years 2022-2023. Begitu juga penghargaan buat Galliani ya untuk Monza dan untuk striker Matteo Pessina, sahabat Bob. Ya ini luar biasa ya, berita-berita positif buat kita, buat pemain Inter, buat manajemen ya. Nah ini yang dibilang sedikit oleh si Stefano Impalomeni ya tentang Inter dan Milan. Berbicara tentang derby yang akan yang dimainkan pada Sabtu sore di San Siro antara Inter dan Milan. Saya melihat Inter lebih lengkap, tapi saya penasaran bagaimana mereka akan menghadapi Leo dan Pulisic ya, serta lini tengah yang punya kecepatan dan fisik di belakang Milan. Mereka masih harus memberikan beberapa jawaban. Ya kita akan lihat nanti sahabat Bob bagaimana Inzaghi juga sekarang lagi mempersiapkan timnya, Pioli juga lagi mempersiapkan timnya. Semoga Inter benar-benar siap dan bisa memenangkan kembali derbynya sahabat Bob. Sedikit dari Mkhitaryan ya, dia ingin melakukan pembaharuan kontraknya dia gitu loh. Kontrak dia akan habis di 2014 dan target si Mkhitaryan adalah tetap bertahan setidaknya 2 musim lagi di Inter. Gua sih masih berharap dia terus ada di Inter karena dia masih bagus, fisiknya juga masih bagus dan ini adalah salah satu senjata rahasia Inter. Semoga sahabat Bob ya, kita tunggu aja pemain-pemain Inter yang lagi bermain di timnas ya. Semoga besok mereka bertanding dan mereka besok udah balik ke kota Milan dan ketemu dengan tim dan balik ke camp dan mempersiapkan untuk derby sahabat Bob. Semoga sahabat Bob ini aura positif buat kita pemain-pemain Inter dan bagaimana skuad mereka semakin kuat. Kenapa? Karena itu yang tetap harus kita jaga sahabat Bob. Inter kita selalu menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye.
Ci vediamo! Yes!